أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Masih di bab Aisyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ingin kami sampaikan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha'un min khubzin wa lahmin illa 'ala dhafafin. Qala Abdullah qala ba'duhum huwa kasratul aidi. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terkumpul pada hidangan beliau, baik itu makan siang atau makan malam, khubzin walahmin, roti gandum yang enak dan lauk berupa daging, illa ala dhafin, kecuali kalau beliau sedang menjamu tamu-tamu beliau. Huwa kathratul aidi, karena memang Rasulullah SAW sering
ataupun banyak tamu yang datang kepada beliau. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Disampaikan bahwa yasifus sahabi dhaiqi wa qillati ta'ami 'inda Rasulillah. Memang kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah itu sederhana. Bahkan menu makan beliau pun sederhana. Disampaikan di pertemuan yang lalu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji itu mengingatkan dan juga berpesan kepada kita bahwa para penuntut ilmu seyogyanya sering lapar. Karena kata beliau, orang yang kekenyangan itu menjadikan sulit menghafal dan mudah lupa. Wa qillatit ta'ami. Rasulullah memang sederhana sekali. Lalu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang makanan. Kata beliau, al-ma'idatu baitudda. Mengapa kita harus sederhana di dalam menu makan itu? Karena lambung itu atau perut itu rumahnya penyakit, ya. Al-ma'idatu baitudda. Itu yang disampaikan oleh beliau. Dan alhamdulillah makanan-makanan beliau tentu sehat. Kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau beliau makan kambing, yang dimakan itu bagian paha depan belakang, kemudian bagian daging olornya, kemudian bagian rusuk atau iganya. Yang lain tidak dimakan oleh beliau. Kalau kita kan semuanya dimakan, sampai kulitnya pun kita makan, jeroannya pun kita makan, hatinya, semuanya kita makan, gak ada yang tersisa. Dari kambing itu kan yang tersisa hanya bulunya saja tidak kita makan. Bahkan kadang tulangnya kita presto sampai lunak pun jadi tulang lunak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Kikilnya pun kita makan, bahkan menu yang lumayan bergengsi di Sumeneb ya kaldu kikil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kemudian oleh Rasulullah itu adalah bagian-bagian yang baik yang dimakan oleh Rasulullah. Maka seringkali kambing itu menjadi kambing hitam. Saya nggak mau makan kambing karena nanti darah tinggi, karena nanti kolesterol dan lain sebagainya. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal kalau kita yakin rumus Rasulullah itu nggak mungkin makanan Rasulullah itu berbahaya untuk tubuh kita, nggak mungkin. Jangankan kambing, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah saja harta zakat itu tidak boleh makan karena itu adalah kotoran harta. Apalagi kemudian kambing yang jelas-jelas dimakan oleh Rasulullah, gak mungkin menjadikan tubuh kita ini menjadi buruk. Dan gak mungkin Rasulullah itu mengajarkan makanan-makanan yang buruk kepada kita. Artinya kambing ini seringkali menjadi kambing hitam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kan ternyata bukan kambingnya, bisa jadi cara memasak kita yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya. Memang dagingnya kambing, tapi masaknya ya ada santannya, gulanya tinggi, garamnya banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam bentuk gulai misalkan. Jadi teman-teman dan bumbu-bumbunya yang menjadikan akhirnya kambing itu menjadi berbahaya. Jadi bukan kambingnya. Kalau Rasulullah kan dipanggang, kemudian diberikan garam sedikit dan ditaburi minyak zaitun. Kadang diberikan cuka buah. Kalau kita kan ditusuk atau disunduk, ya dilumurkan ke kecap atau sambal kacang, kemudian dibakar, begitu. Bakarannya pun pakai arang. Di situ sudah tercampur antara kecap, kemudian sambal kacang, kemudian dengan apa istilahnya ya, debu-debunya arang itu berkumpul menjadi satu, begitu, dan kita sangat menikmati dan memang enak. Begitu. Jadi komponen-komponen itu yang menjadikan makanan kita itu bisa jadi kurang sehat untuk kita.
Sedangkan Rasulullah sederhana, kayak orang-orang barat itu, mungkin Rasulullah gambarannya itu. Daging yang paling baik, steak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dipanggang, kemudian diberikan garam sedikit. Begitu. Maka Rasulullah itu menunya sederhana. Tidak pernah, jarang sekali berkumpul di dalam piring beliau itu roti dan daging. Karena memang kebiasaan orang Arab roti kemudian lauknya daging. Kecuali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau beliau itu kedatangan tamu. Jadi memang Rasulullah itu sering kedatangan tamu, tamunya siapapun, para sahabat dan lain sebagainya. Karena para sahabat senang berlama-lama dengan Rasulullah SAW. Itu baru dihidangkan hidangan terbaik oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ikram duyuf, kata Rasulullah. Karena Rasulullah SAW sangat menghormati tamu-tamunya. Di dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah untuk memuliakan tamunya. Meskipun juga kita tahu tamu itu meskipun harus dimuliakan, tamu pun juga harus memiliki adab-adab ketika bertamu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari luar sudah harus tahu adabnya. Ketika mengucapkan salam, tidak mengucapkan salam secara cepat dan beruntun, diberikan jeda waktu. Begitu. Ketika mengetuk pintu kemudian tidak digedor-gedor, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdiri salam, mengucapkan salam di depan pintu, tidak mengucapkan pas atau berdiri di depan pintu pas, harus ke samping sedikit. Karena ditakutkan kemudian ketika tuan rumah itu membuka rumah langsung terlihat aurat rumahnya. Karena tidak hanya badan kita yang beraurat, rumah pun memiliki aurat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Takut di dalam rumahnya barangkali masih ada barang yang belum rapi, kemudian barangkali istrinya yang belum sempurna menutup hijab, begitu. Itu pun ketika dipersilahkan masuk baru masuk. Ketika tamunya itu dipersilahkan untuk pulang, ya jangan memaksa untuk pulang. Kemudian kata Rasulullah masih di luar rumah, ketika mengetuk pintu dan dibalas dari dalam, ditanya misalkan siapa, begitu. Jadi kata Rasulullah, jangan bilang saya, begitu. Siapa? Saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pernah sahabat itu ditegur oleh Rasulullah SAW karena bertamu ke Rasulullah, ngetuk pintu, kemudian dari dalam oleh Rasulullah ditanya siapa yang mengetuk pintu. Kata Rasulullah, saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Rasulullah, saya siapa? Kan manusia memiliki nama, ditegur oleh Rasulullah. Jadi mungkin ini bisa kita praktekkan ketika nelpon. Assalamualaikum, siapa ya? Engkau, begitu. Bapak yang dirahmati Allah. Engkau siapa? Masa tak ingat kasuarana, begitu. Engkau, Bapak yang dirahmati Allah. Dan ternyata gaya-gaya ini, gaya-gaya yang sering terjadi di dalam kejadian penipuan-penipuan di telepon, begitu. Itu pun diingatkan oleh Rasulullah. Bahkan sampai ke dalam rumah juga disampaikan oleh para ulama, adab seorang itu berada di dalam rumah seorang ketika sedang berbicara dan berbincang-bincang dengan tuan rumahnya, maka untuk tidak terus-terusan melihat dan melirik ke arah dari mana makanan dan sajian itu muncul, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu. Jadi tamu itu kemudian gak terus-menerus lihat ke arah dapur, begitu. Lihat lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Li'annahu yuhzinuhu, kata beliau. Karena sikap kita yang seperti itu menjadikan tuan rumah itu tidak nyaman, begitu. Seolah-olah kita akan mengatakan,
ini kapan ya sajiannya keluar begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah teh, apakah kopi susu, atau hanya air putih saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh begitu. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diikrami. Tapi ada kejadian unik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sahabat Abu Sufyan itu sampai dilaporkan oleh istri beliau namanya Hindun binti Utbah kepada Rasulullah. Sahabat Abu Sufyan ini pembesar kaum, dan beliau tentu tamunya itu silih berganti. Pembesar kaum, pemimpin Makkah pada saat itu setelah masuk Islam. Nah, Abu Sufyan ini pernah dilaporkan oleh istrinya terlalu royal kepada tamunya. Terlalu royal kepada tamunya. Sehingga kemudian Hindun binti Utbah, istri beliau ini, merasa kurang uang belanjanya karena beliau terlalu royal kepada tamunya. Sampai kadang sebelum akhir bulan itu uang belanja yang diberikan oleh suaminya itu sudah habis. Tapi kepada tamunya, jadi kalau datang ke rumah beliau, sajian itu sudah tidak menunggu disajikan oleh tuan rumah. Jadi di ruang tamunya itu sudah full. Begitu, kalau mau bikin kopi misalkan silakan tinggal buat sendiri. Kalau mau bikin teh sudah tinggal buat sendiri. Bahkan makanan-makanan berat kalau mau itu sudah bikin sendiri, masak sendiri. Jadi sudah ada dapur, mini dapurnya di ruang tamu. Enak apa pokoknya di rumah ya sahabat Abu Sufyan ini. Kemudian dilaporkan oleh istrinya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh enggak, saya ini sering kekurangan uang belanja, sedangkan suami saya ini kalau kepada tamunya royal sekali. Kemudian bolehkah saya mengambil ya uang di dompet suami saya itu tanpa sepengetahuan beliau, katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Mungkin kalau ibu-ibu di belakang berharapnya boleh Rasulullah, begitu. Itu kalau bapak-bapak berharapnya tidak boleh. Kata Rasulullah, kalau memang seperti itu kondisinya, begitu kata Rasulullah, adalah khudh ma yakfiki. Boleh mengambil tanpa sepengetahuannya asalkan secukupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebenarnya di dalam hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalimat yang sebenarnya ketika diterjemahkan itu kurang enak, dan saya mencari kalimat yang supaya sopan kepada para sahabat Rasulullah agar kemudian kalimat kita ini tidak menciderai dan menghinakan beliau. Sebenarnya mudah-mudahan tidak menghinakan sahabat Rasulullah kalimat-kalimat kita ini. Sahabat Abu Sufyan itu terlalu perhitungan kepada istrinya masalah belanja. Dalam hadis ini ingin diceritakan. Sedangkan kepada tamu-tamunya sangat royal sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi bab itu kita tinggalkan karena kalau kita terlalu bahas mendalam, jangan sampai kalimat-kalimat kita menciderai kehormatan para sahabat, karena sahabat Rasulullah itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Rasulullah, siapa yang menghina sahabat-sahabatku itu sama saja juga menghina diriku, kata Rasulullah. Jadi itu yang disampaikan oleh Anas bin Malik, bahwa menu makanan Rasulullah itu sederhana, begitu. Tapi kalau menu bersama tamunya itu adalah sangat istimewa, karena memang ingin menghormati dan mengikrami tamu-tamu beliau, karena itu bagian daripada keimanan, begitu. Tidak seperti kejadian yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika datang tamunya, kemudian langsung disembelihkan kambing dan dibikinkan kambing guling, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Disuruh makan. Di dalam Al-Quran disebutkan, ala ta'kulun, kok nggak dimakan sajian kami ini, kata Ibrahim. Berkali-kali disuruh kepada tamunya, kok tidak dimakan, padahal kambing guling, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita kan disuguhi seperti itu kan, mungkin bahkan sebaliknya, bukan nunggu disuruh tuan rumah, mungkin kita bermain maulana ala, misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Tapi dua orang tamu yang datang kepada Ibrahim ini begitu lantas tidak dimakan, begitu padahal menunya sangat enak. Lalu kemudian setelah berkali-kali disuruh makan, barulah kemudian dua orang tamu ini mengatakan, kami tidak bisa makan dan kami tidak makan karena kami sebenarnya adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Jadi ternyata tamunya adalah malaikat yang tidak punya nafsu terhadap makanan. Maka kemudian tersisalah menu kambing guling itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dijadikan nasihat untuk kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.